Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Anessa Fitri YouTube channel. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Dia adalah salah satu viewer aku di YouTube yang pernah menanyakan prosedur mixed marriage, ya nggak? Iya. Ya, jadi kita ketemu langsung. Jadi kali ini topik kita membahas tentang suka duka menikah dengan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Kalau aku lihat sih ya, nggak banyak orang-orang yang mixed marriage mengupload atau mengekspos kehidupan rumah tangganya yang suaminya dibawa atau tinggal di Indonesia, karena kebanyakan mereka lebih bikin kontennya di negara suami gitu. Nah, sekarang aku ingin membahas tentang apa aja sih suka duka menikah dengan warga negara Indonesia versi istri ya, versi istri. Nanti aku interview lagi nih dengan versi suami. Halo Santi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Kamu menikah udah berapa lama? Udah sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. Iya. Kalau aku 3 tahun, guys. Nah, sekarang ini aku mau nanya, suami kamu tinggal di sini kan? Ya. Ada planning nggak akan tinggal di luar? Ada, rencana sih ada. Pinginnya sih bolak-balik gitu kalau Balik ya? misalnya. Tapi nggak- sebenarnya kamu sendiri atau suami sendiri prefernya lebih suka tinggal di negara kamu istri atau negara suami? Suami sih senangnya tinggal di sini ya, karena di sini lebih apa ya, kulturnya dia lebih nyaman Nah, di sini. dari kamu sendiri, kamu sebenarnya lebih senang suami tinggal di sini atau kamu ikut ke negara suami? Dari Kalau kamu saya sendiri. sih lebih enakan tinggal di negara sendiri ya dibanding negara lain. Kenapa? Ya nyaman aja. Karena negara sendiri ya? Iya, negara sendiri lebih nyaman, lebih bebas lah. Ya, aku juga sih. Aku dulu Lebih juga. aman juga. Kalau aku sih dulu waktu baru-baru nikah bebas mau ikut suami atau enggak, tapi sih aku lebih senang kalau suami tinggal sama aku. Secara aku kan orang Indonesia, jadi aku pengen, dan aku kerja juga di Indonesia karena aku kan sudah terbiasa kerja kan. Kalau kalau aku lihat nih ya, budaya Pakistan, ceweknya atau istrinya tidak diperbolehkan kerja di sana, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kamu misalnya nggak kerja di sana, bisa kan kamu terbiasa megang duit dan kerja sendiri, bisa nggak kira-kira kamu jadi ibu rumah tangga total gitu? Kalau dari pihak keluarga suami saya sendiri sih nggak masalah, saya mau kerja mau enggak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya itu menurut dia istri itu lebih baik di rumah gitu kan. Tapi kalau saya sendiri ya kalau selalu di rumah terus nggak ada kegiatan, boring juga. Oh iya, ini aku kan udah 3 tahun nikah nih. Dulu menurut aku ya, pengalaman aku setahun pernikahan itu kayak roller coaster ya, maksudnya benar-benar kayak tsunami lah, itu digojlok abis, bahkan udah ujung tanduk. Nah, kamu yang baru versi 5 atau 6 bulan gimana? Ya. Maksudnya suka dukanya gimana? Maksudnya Iya. apa sih? Pas Sukanya dulu deh, sukanya dulu ya, dukanya nanti. Sukanya menikah dengan orang asing tuh apa menurut kamu? sukanya kalau saya pribadi itu dia itu romantis orangnya, romantis Romantis. ya, udah gitu. Apa semua orang Pakistan romantis? Nggak tahu ya, cuma Soalnya aku saya nggak. dapatnya kayak gitu sih, dia romantis. Ya memang sih lebih apa ya, kalau sama istri itu dia lebih mengatur orangnya. Oh iya, iya. Dibanding Sama-sama. Dibanding Orang Indonesia. orang Indonesia sendiri ya. Dia Ya. lebih mengatur, jangan ini jangan itu gitu. Terus suami orang Pakistan itu apakah rasa family man, maksudnya
kepeduliannya gimana maksudnya? Iya, peduli banget kalau orang sana Khawatir. itu khawatir. Orang Iya. sana itu emang khawatir, udah gitu apa ya, selalu pantau aktivitas kita kemana aja gitu kan. Ya, tuh guys, sama guys. Iya, gitu guys. Udah Heeh. gitu apa ya, misal kalau kita punya salah atau apa gitu, kalau suami bilang ini, kita jangan balik ngomong yang apa, gimana ya, maksudnya kalau suami marah, kita jangan apa itu, Timbal balik kayak pingpong. timbal balik, iya. Itu Harus diam, orang salah sana satu itu harus paling diam. nggak suka kalau kita Iya. suaranya dikeras-kerasin kayak gitu. Iya, sama. Jadi gini, Gitu, guys. kan suami dia Pakistan, suami aku juga Pakistan. Jadi kalau menurut aku ya, kan aku udah 3 tahun menikah. Jadi suami aku tuh pertama dia orangnya worryan banget. Jadi kalau misalnya aku pulang kerja selalu ditelepon. Iya. Udah pulang belum? Pulang jam berapa? Masih lama nggak? Gitu kan. Jadi kalau budaya sana itu sebenarnya istri nggak boleh kerja, dan kalaupun kalau keluar harus dianterin atau didampingi oleh suami atau keluarga dari suaminya yang laki-laki juga ya, karena di sana tuh perempuan itu lebih dihormati dan di apa ya namanya, selain dihormati juga dilindungi. Nah ya, dilindungi. Kalau di sini kan perempuan Indonesia bebas ya, pergi kemana aja, mau ke mall sendiri, ke kantor sendiri, ke kamar sendiri. Tapi kalau orang Pakistan beda, istri tuh harus kalau pergi kemana-mana lapor dan diikutin, maksudnya suami ikut. Kalaupun Intil. suami, ya kalaupun suami nggak bisa ikut, harus didampingi oleh adik laki-laki, paman, kakek, apapun bukan laki-laki. Dan rasa khawatir itu teramat tinggi, karena kan dia nikah sama orang Indonesia. Suami aku kan nikah sama orang Indonesia, dan aku terbiasa bebas dong pergi kemana-mana, nggak pernah bilang, nggak pernah apa. Tiba-tiba dapat suami Pakistan, kayaknya pertama risih, dan itu sedikit mengganggu ya, maksudnya. Tapi nggak jadi bahan pertengkaran sih. Nah terus selain itu apa lagi sukanya maksudnya? Sukanya iya sih, kalau misal dia selalu ada buat kita sih, menurut saya sih. Iya, Ya, sama. kebanyakan itu kadang misal nggak ada aktivitas lain, dia lebih banyak di rumah dibanding di luar kan, kecuali Iya. kalau ada aktivitas apa, misal ketemu klien atau apa gitu kan. Udah gitu misal dia apa, penampilan, dia selalu merhatiin juga soal penampilan kita pakai apa gitu. Iya, kan. sama banget. Aku malah suka kalau orang kayak gitu, "Ih, tampilan kamu kayak gini, jangan dong ganti dong." Gitu. Aku malah Iya. lebih suka. Jadi dia itu intinya perhatian sama kita kan, merhatiin Iya. gitu. Sama suami aku juga. Jadi saya nih ya, contoh, aku kan orangnya selebor ya, maksudnya cuek, jadi mau pakai baju sekedarnya. Tapi kalau dia, aduh sayang ganti dong baju itu, kayak nenek-nenek pakai baju kayak gitu kan. Terus ini sendal atau sepatu udah jelek begitu, bukannya beliin aku beliin. Iya. Nah terus ini apa namanya, misalnya dulu aku pakai hijab, aduh pakai hijab jangan pakai gaya kayak gitu, kayak nenek-nenek gitu kan, ini modelnya yang lain gitu kan. Nah, jadi intinya dia suka memperhatikan hal-hal yang kecil dari penampilan. Dan karena mungkin aku nggak tahu ya budaya di Pakistan sana gimana, karena oh ya nggak boleh pakai baju yang terbuka, harus pakai baju yang tertutup. Dulu kan aku kan kalau kerja selalu pakai rok ya, rok yang sepan yang selutut. Nggak boleh sekarang, harus pakai celana ataupun rok panjang. Dan makanan yang tidak dia sukai itu misalnya yang berbau-bau amis kayaknya, misalnya bau amis, atau terus bau jengkol, pedes, ikan, katanya ikan teri itu amis-amis lah. masih baby fish. Jadi di sana tuh ikan Pakistan tuh gede-gede guys, segini kata, dari sini ke sini gede gitu kan. Jadi kalau ikan bayi-bayi ikan itu dibuang lagi ke laut, katanya kasihan masih baby fish, dosa nanti dimakan, terus dicemplungin lagi ke laut. Nah, kita kan saya nih ikan teri nggak bisa gede, emang segini. Di Pakistan emang ada ikan teri guys, jadi dia bingung kok ada ikan sekecil ini di sini gitu kan.
emang Indonesia pencinta ikan teri sih, kan enak tuh ya kalau di sambelin pakai pete gitu kan, ikan teri atau ikan yang kecil-kecil kan. Nah dia nggak suka karena baunya juga kan. Nah bikin sambal kalau ada yang bau terasi atau bau ikan dia juga nggak mau makan. Kalau sambal goreng dia suka kayak sambal padang tuh, sambal hijau atau sambal merah dia suka, tapi yang nggak pakai ikan atau terasi. Nah ikan pun dia sukanya yang crispy ya, yang garing-garing banget, atau kalaupun dia mau gula ikan kuning tuh, apa sih ikan kuning yang ada tomat yang asam-asam tuh, kepala kakap apa sih? Iya, kayak Small ya, apa sih? Kayak ikan mas, kayak gitu-gitu kan bisa tuh Iya. kayak dibikin. Pokoknya dia mau makan ikan yang nggak bau ikan, yang nggak ada bau-bau. Iya, yang nggak ada amis-amisnya lah. Iya. Nah itu kan dari segi makanan ya. Kalau dari segi culture tadi udah kan, baju ya, Iya, baju udah tadi dibahas. So, apa lagi dukanya? iya. Dari segi Dari- family deh, dari- hubungan keluarga. Dari segi adat juga guys, Adat. adat sana adat sini kan beda tuh, kebiasaan orang sana sini ya. Tadi Mhm. udah dibahas ya. Terus kalau dari segi apa, keluarga Mm-mm. Maksudnya keluarga yang gimana misalnya? keluarga, maksudnya keluarga kamu termasuk bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Terus gimana komunikasi Ada sedikit misalkan antara iya, suami kamu dengan ya keluarga? misalkan suami saya nanya nih sama mamaku gitu, Mm. mama how are you gitu kan. Mama Oh, yang standar-standar bisa, yang aja. standar, yang Terus kamu translate? fine gitu. Enggak, kalau yang masih kayak gitu standar mama ngerti, tapi kalau yang udah panjang lebar apa yang agak gimana, Oh, no comment. sama Mama guys. Jadi pasti tanya sama istrimu apa gitu, saya tidak tahu gitu. Maaf. tapi walaupun keluarga kamu nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia Iya. termasuk bisa membaur nggak dengan Iya. keluarga kamu? Apa diem aja di Iya. kamar? Enggak, Membaur. membaur. Iya. Sebisa mungkin suami saya juga apa mesti belajar dari bahasa kita juga. Oh, apa kirain sih karena- suami saya nanya-nanya itu apa maksudnya, apa artinya apa Kan ada juga tuh kan, ada juga orang yang nggak ngerti, iya. nggak ngerti bahasa, akhirnya suaminya menarik diri, males bergaul Iya, karena nggak iya. ada pengertian, Iya. nggak ngerti satu sama lain. Jadi Mm-mm. gimana mau ngomong nggak ngerti, akhirnya Iya. jarang mau bergaul dengan keluarga Iya. gitu kan. Kalau kamu nggak ya? Enggak. Nah kalau aku kebetulan suami aku orangnya juga mau bergaul sama siapa aja, dan dia juga mau belajar bahasa Indonesia, udah lumayan bahasa Indonesianya, dan keluarga aku juga nggak semua bisa bahasa Inggris. Ibuku nggak bisa, ayahku bisa dikit-dikit, adik aku bisa karena Iya, ada aku bisa dikit-dikit. jadi komunikasinya nggak begitu susah lah ya dulu waktu awal-awal. Sekarang kan dia udah 3 tahun bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya udah bagus gitu kan, walaupun masih ada yang nanya-nanya juga gitu kan. Nah terus yang bikin sering berantem aku nih ya, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu yang bikin sering berantem apa sih? Satu, makanan. Itu aku sampai nangis-nangisan tuh, berantem itu kan, sering buang makanan, capek-capek masak dibuang, itu makanan. Dari segi miskomunikasi, aku bisa bahasa Inggris, dia juga bisa bahasa Inggris, tapi walaupun sama-sama bahasa Inggris cuman penerimaannya beda, nangkepnya Iya. beda gitu kan, jadi sering berantem gitu kan. Iya. Nah dari segi budaya, contohnya budaya, aku kan waktu belum kawin kan terbiasa pulang kerja ngelayap dulu ya guys, ke mall gitu kan, jalan-jalan sama teman, pulang jam 9, jam 10 sampai rumah gitu. Dan itu kebawa-bawa waktu pas nikah masih kayak gitu. Nah berantem lah aku, dan kamu pergi sama siapa, kenapa pulang jam segini? Di Pakistan tuh nggak ada cewek pulang malam guys, Iya. nggak ada. Jadi kalaupun ada, Kalaupun ada dia apa selalu Dijemput, bareng, ya. sama suami. kalau ada sih cewek yang kerja tapi di kota besar ya, itu kan ibu kotanya Pakistan, apa Islamabad apa sih, Islamabad ya, apa Karachi. Di Karachi juga agak modern, pokoknya yang modern dia Cewek boleh bisa kerja keluar. ya. Kalau negara, maksudnya kalau di Pakistan, kalau yang kota besarnya modern, Iya. cewek masih boleh kerja di kantor ataupun jadi guru, jadi dokter gitu. Dan masih ada yang pakai baju seksi sih, yang ketek bolong gitu kan, Iya. yang belahannya, tapi nggak banyak. Yang pakai rok mini atau celana pendek jarang gitu kan.
Nah, kebanyakan mereka tuh baju-baju panjang, gamis kayak baju Padang, baju Padang lah ya, baju Minang gitu kan. Oh ya, kerjaan. Nah, kan kalau orang asing itu kan yang udah menikah nggak boleh kerja kan di suatu perusahaan atau lembaga, kecuali register di apa namanya, lembaga apa. Intinya kalau udah nikah itu sponsor istri, jadi istri yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah, kecuali dia buka usaha modal sendiri. Jadi aku dulu, suami aku datang nggak punya kerjaan dan duitnya juga habis buat bayar tiket, kitas, visa. Nah jadi hidup sehari-hari dari suami aku dulu semuanya aku yang nanggung ya. Bukan berarti aku menafkahi suami ya, tapi hanya membantu atau meringankan beban ya. Nah tapi itu nggak mudah loh guys. Kalau suami buka usaha atau bisnis di Indonesia tuh nggak mudah kan. Secara dia harus lihat situasi Indonesia, kesukaan Indonesia tuh sukanya apa nih. Dulu suami aku suka lihat Indonesia, katanya suka makan, berarti kuliner dong. Dia pengen punya usaha kuliner, makanan Pakistan. Terus Indonesia suka salon, kecantikan. Nah, makanya aku dulu disuruh kursus makeup. Nah, ternyata nggak segampang itu guys, buka usaha untuk orang asing. Jadi kalian yang pengen bawa suaminya ke Indonesia jangan menyerah atau pikir dulu deh, tanya dulu apa yang akan kamu lakukan nanti setelah nikah. misal setelah menikah di Indonesia gitu. Itu harus ditanyain guys, kalau enggak mah soalnya kan kita dia yang datang ke Indonesia dan mau hidup di sini, jadi apa ya, kalau dia nggak ada kegiatan di Indonesia selama berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun, ya kita harus resiko kita Untuk menanggung suami, iya. menanggung segala Jadi kebutuhan harus suami. tanya nanti mau bisnis apa di Indonesia gitu guys. Tapi saran aku guys, kalaupun misalnya apa namanya selama berbulan-bulan atau mungkin setahun suami masih belum punya kerjaan atau menghasilkan uang, jangan sampai bercerai ya, guys. wajar itulah ya. Wajar. Kan, dari komunikasi mungkin kan belum bisa, terus belum banyak bersosialisasi sama orang lain juga. Iya. Kita harus pokoknya kita juga harus ngasih tahu, bikin belajar lah istilahnya, kayak ngebimbing, ngomong anggap aja lah dia itu kayak masih anak kecil, jadi kita harus ngasih pendidikan juga kan soal Indonesia gitu, bahasa terus apa aja gitu, supaya dia cepet berbaur di Indonesia gitu ya. Jadi gitu. Jadi pokoknya jangan sampai bercerai kalau suami tidak menghasilkan uang. iya. Istri harus mensupport dan mendukung. Ya jadi karena emang ujian istri saat suami nggak punya apa-apa ya. Jadi dibimbingnya dari nol. Misalnya kayak dulu suami aku kan pengen buka usaha, ternyata uangnya udah habis duluan. Akhirnya dia jualan kaligrafi itu ya. Terus dia sedih kan, dia pergi jualan kaligrafi itu di daerah kayak Sukabumi atau di mana, luar Jakarta lah itu. Pulang-pulang cuman, saya maafkan aku cuma punya duit 100.000 hasil penjualan kaligrafi. Sedih aku. Itu dia demam, gimana, nggak punya mobil, nggak punya motor, dia pakai angkot dulu kan. Ngasih 1.000, ngasih 50.000, 200.000 seminggu gitu kan. Terus aku nggak tega, udah kamu nggak usah kerja deh, biarin aja aku yang kerja. Terus untungnya alhamdulillah sama aku kan IT programmer, jadi dia berdasarkan kontrak. Kalau kontraknya lagi sepi, dia pernah nggak kerja 4 bulan guys. Jadi ya aku kepusingan tuh bayar tagihan listrik, kontrakan, makan dia yang susah. Maunya aku kan orang Indonesia, kalaupun aku lagi nggak ada duit, nasi telur ceplok udah cukup ya. Tapi kalau orang sana kalau nggak ada duit ya makannya masih termasuk mewah. Misalnya nasi semurah-murahnya dia tuh kayak nasi kentang pakai pare, lumayan tuh. Beli kentang apa pare sekilonya berapa ya kan, sekilo kentang aja 16.000, pare 12.000, belum lagi cabenya, minyak. Kalau aku kan kalau bener-bener nggak ada duit, nasi goreng telur udah, atau Indomie lah minimal. Belum bumbunya, bumbu di sana Iya. itu ya lebih murah bumbu di sini dibanding sana guys.
Makanya aku bingung, ini kalau di Pakistan kalau orang miskin makanannya apa yang paling murah ya, yang bener-bener murah, yang nggak punya duit gitu kan. Roti, bisa chapati doang. Ya kan. Nah, jadi aku bingung, waktu itu aku lagi nggak ada uang gitu kan, mana cicilan juga banyak kan, curhat cicilan sana sini, cicilan ini, cicilan itu. Nah, suami juga belum kerja gitu kan, jadi makan seadanya dong, seadanya duit yang ada. Tapi untuk suami aku, karena makanannya susah dan dia bukan juga orang Indonesia, makanan nasi telur ceplok atau nasi telur dadar dia nggak mau. Jadi aku pusing, suka marah-marah sendiri. Iya kan, udah tahu duit nggak ada, maunya banyak banget. Terus aku tapi dia kalau untuk Indomie dia alhamdulillah masih mau, masih makan gitu kan. Masa Indomie mulu? Ya kan, selama dia nggak menghasilkan uang, masa Indomie mulu kan. Jadi keriting dah. Aku punya, walaupun murah tapi maunya sehat kan, misalnya bikin sayur bening, toge kayak pakai tempe. Dia nggak suka sayur toge, tahu apalagi. Jadi dia bingung kalau makanan yang paling murah tuh apa yang disukai. Indomie, pengen Indomie doang gitu kan. Jadi gini guys, sebelum bawa suaminya ke sini, matengin dulu planningnya apa nih, nanti dia mau buka usaha apa, duitnya ada nggak. Kalau nggak ada duit, nanti kamu bisa nggak hidup susah, mau nggak kerja keras dari nol, apa aja, mau jadi tukang gorengan kayak, mau orangnya gengsian, pemaluan nggak. Alhamdulillah suami aku sih orangnya nggak gengsian ya, buktinya dia mau jualan kaligrafi di pasar becek gitu. Ini kan versi kita yang Yang- kita hidupnya Yang tinggal di Indonesia yang maksudnya udah gitu kan, kita hidupnya medium lah ya. iya, jadi Beda lagi kalau yang udah lama. maksudnya dari pihak ceweknya udah berduit banyak, jadi nggak Iya. mikir soal kayak gitu guys. Kalau kita Satu kan lagi. hidupnya hidup medium, Kayak standar lah. satu kayak lagi gitu. tergantung kondisi dari si istri. Iya. Dia kerjanya bukan kerja kantoran, kerja serabutan, dan dia harus menanggung kehidupan suami untuk dibawa ke sini. Iya. Kalau aku masih ada, alhamdulillahnya aku kerja kantoran yang setiap bulan dapat gaji, yang maupun gajinya nggak seberapa, tapi minimal kalaupun suami nggak bisa menghasilkan uang zero, misalnya pekerja, kan suami aku kan tergantung kontrak ya, misalnya dia Setidaknya sampai lagi nol, setidaknya kan teteh. ya bisa mensupport kebutuhan rumah tangga apapun. Walaupun kepusingan banget itu hampir menyerah, aku suruh dia pulang ke Pakistan. Satu lagi guys, kalau lagi berantem jangan pernah nyuruh suami pulang ke Pakistan. Pakistan. Jangan pernah. Udah, kamu balik aja, karena itu sangat terpukul buat dia kan. Dia kan pergi meninggalkan keluarganya demi kita, meninggalkan temannya, meninggalkan kesukaannya, misalnya masakan sana gitu ya.